Oke, selamat datang di podcast saya. Kali ini aku sedang di angkringan Jepang. Tapi bukan karena di angkringannya, tapi karena ada tamu spesialnya. Ini jauh-jauh aku samperin dari Jakarta, nyamperin aku dari Jakarta. Langsung aja kenalkan dirimu, Mas. Ya, halo semuanya, selamat malam atau ya nggak tahu ini. Ya, pokoknya selamat aja lah. Selamat ya. Ya, perkenalkan saya Ibun atau Ibnu Majid. Ya, saya di sini ingin bercerita sedikit mungkin ya, gitu. Ya. Jadi aku kali ini kedatangan tamu spesial, yaitu Ibun. Itu dulu aku kenalnya sebenarnya dulu awalnya cosplay ya. Iya kayaknya. Cosplay terus habis cosplay terus jadi Kameko. Iya, Habis Kameko terus joget-joget. Ya. Terus tiba-tiba menang BCS. Ya. Iya. Tapi tiba-tiba sekarang kegiatanmu adalah berpartisipasi menjalankan sebuah event online Iya. di kala pandemi gini kan. Iya, benar. Ya kan. Walaupun dulu sebelumnya kita juga pernah bikin event offline bareng ya. Iya. Ya. Nah, kali ini aku mau tanya-tanya dikit Bun. Sebelum ke arah situ ya, ke arah obrolan kita ya. Bun masih cosplay nggak? Masih. Cuman karena sibuk di kerjaan utama, mungkin cosplay nggak terlalu seaktif dulu ya. Iya. Tapi ya rata-rata nggak rata-rata sih. Aku melihat alumni BCS tuh motor. Tapi yang aku kenal ya, yang aku tahu kan alumni BCS biasanya habis kelar mewakili Indonesia ke Jepang gitu kan. Pulang-pulang tuh jadi kostum maker Pun. Iya. Ya kan banyaknya ya. Dia nggak semua. Iya. Kok nggak ikut bikin kostum Bun? Sama Yumaki gitu. Iya ya. Kalau nggak ikut sih sebenarnya karena memang waktu itu kan aku kuliah. Iya. Kuliah sendiri itu udah motong waktu untuk ngerjain kostum itu lumayan banyak. Iya. Ditambah aku kan semester akhir skripsi dan segala macam. Habis itu gimana ya? Aku juga lebih nyaman bikin kostum untuk diri sendiri. Jadi kayak kalau ada kurang tuh masih bisa revisi. Benar. Kalau untuk dikirim ke orang tuh kalau masih kurang tuh kayak gatel gitu. Iya. Ya, kita tuh tipe-tipe orang profesionalis. Iya. Kita tuh setipe. Benar. Jadi takutnya kalau udah dikirim tapi orangnya kok kurang gini kan apa ya? Kitanya bingung, sama juga bingung mau direvisi tapi waktunya nggak ada segala macam. Jadi lebih baik daripada merugikan orang banyak ya mending kostum untuk pribadi aja dan kita bisa memfasilitasi bisa membantu di hal lain gitu. Nggak harus jadi kostum maker juga. Benar. Nah itu kan dirimu masih cosplay tapi ya jarang aja lah ya. Tapi hubungan sama partner BCS aman. Nggak ada kelas gimana kan? Nggak pernah sih, nggak ada. Tahu kok. Soalnya tidak terlihat sering bersama gitu. Ya karena saya di Jakarta. Ya benar juga ya. Kan kalau yang partner BCS lain kan bersama terus, misalnya Mas Bima sama Mbak Yon kan serumah tuh. Wah itu serumah beda. Beda ya. Ya siapa tahu Pun. Oke, berarti setelah kamu menang BCS, kamu lulus kuliah, kamu memilih untuk ke Jakarta. Ya. Memilih atau terpaksa? Ya kemarin kan setelah kuliah kita kan sempat bikin event bareng itu ya. Ya, bikin Ikimas, ya. Kita bikin Ikimas, Mas Yot di bidang chiefnya ya. Ya, di bidang ngurus idol dan performernya. Aku di ngurus class. Sebenarnya karena itu sih jadi makin dekat sama pemiliknya class. Siapa tuh? Itu Emisa. Nggak apa-apa sebut aja kan nggak bukan brand. Iya, nggak apa-apa. Jadi Emisa ini kebetulan waktu Ikimas kedua ngontakin aku, dia butuh karyawan, tapi bukan untuk di kelas ya. Dia butuh untuk di kerjaan yang sesungguhnya. Oh ya. Butuh orang gitu. Terus pas itu aku bener-bener habis lulus langsung berangkat. Dan itu pas corona itu. Oh iya bener. Kan kita Ikimas kedua tuh udah waduh. Wah, mepet banget. Itu Senin lockdown, minggu eventnya. Iya. Itu kerjaan utamanya itu apa Bun kalau boleh tahu? Kalau nggak boleh tahu nggak apa-apa sih. Boleh sih. Kerjaan utamanya properti. Jadi lebih ke sewa menyewa bukan jual beli ya. Oh iya. Sewa menyewa khusus untuk
orang Jepang. Oh, berarti menyewakan hunian tempat tinggal untuk orang teman-teman dari Jepang yang lagi di Indonesia gitu ya. Iya, benar. Berarti kalau aku yang nyewa nggak bisa? Bisa aja. Oh, bisa gitu loh. Berarti aku orang Jepang dong. Cuman beda servis aja. Beda servis aja ya, lebih mahal gitu. Ya, menyesuaikan. Jadi kalau itu kan awalnya ya untuk orang Jepang, tapi karena udah corona kan ditutup ya, jalur keluar negeri atau jalur masuk. Apalagi corona di Indonesia itu lumayan wadidaw. Ya, lumayan panjang juga. Di Jepang juga sebenarnya kemana aku lihat vlog-vlogger orang Jepang juga di sana parah juga sih sebenarnya. Jadi mungkin belum bisa lah ya. Iya. Nah, karena lagi sepi orang Jepang, kita lagi ngusahain yang orang Indonesia gitu, atau orang Cina dan segala macam. Ya pokoknya yang ada lah orang yang mampu. Ya namanya bisnis kayak gini kan develop juga ya, harus nggak harus itu terus gitu, kita harus ngakalin lah. Ya. Nah, kamu dari apa ya, cosplay, terus kuliahnya jurusan fotografi, ya kan fotografi? Iya, benar. Terus lulus ngurus properti. Itu gimana ceritanya kamu sekarang juga bantuin untuk bikin event online, penyelenggaraan lah. Jadi kenapa aku jadi penyelenggara ya gitu kan. Kenapa aku nggak cosplay tadi pertanyaannya Mas Dita. Kenapa aku nggak pernah kelihatan cosplay lagi gitu. Jadi semua tuh kembali ke WCS, ke WCS. Ketika aku di sana aku ngerasa kagum sama panitia di situ. Kenapa? Karena bisa mempertemukan bukan hanya perwakilan ya kita nyebutnya ya, benar-benar cosplayer yang apa ya, aktif di negaranya masing-masing, bahkan itu mau teman-temannya ikut gitu, kita bisa kumpul di situ saling kenal dan aku kagum aja. Makanya dari itu setelah WCS berakhir aku merasa kayak oke, aku di cosplay sudah cukup puas gitu, aku bisa senang dengan hasil karyaku, aku bisa udah achieve segini lah. Ya kalau achieve mah aku nggak terlalu memikirkan ya, karena itu kan cuma jadi cerita. Iya kan? Ya, kita nggak bertahan di situ selamanya. Kita akan hanya cuma bisa menceritakan gitu kan. Tapi secara pribadi sudah puas akan apa yang udah dibuat, apa yang udah dikerjakan, terus pengalaman kabaret juga udah bikin senang banyak orang gitu kan. Aku udah puas di situ ini. Dan aku pengen jadi yang mewadahin itu. Karena cosplay aku bisa ke Jepang, otomatis aku menghargai cosplay banget kan. Yes. Salah satu cita-cita tercapai karena cosplay, ya udah aku mempersembahkan yang terbaik juga buat cosplay gitu. Makanya aku sendiri nggak terlalu memikirkan ya cosplay itu harus begini, cosplay itu harus begitu, nggak masalah. Yang penting kita bisa bebas ngapain aja cosplay, cuman kalau itu kompetisi kita harus ikut aturan. Iya. Udah itu aja sih. Batasannya itu di situ. Itu mau untuk pribadi, mau untuk kompetisi gitu. Kalau mau untuk kompetisi ya ikuti aturan yang ada. Kalau mau untuk pribadi ya udah terserah kalian mau gimana gitu. Iya. Yang penting kalian enjoy, jangan karena kompetisi kalian tertekan gitu. Itu nggak enjoy lagi namanya. Playnya tadi. Ya. Nah itu makanya aku pengen banget ngewadahin cosplayer dan sampai akhirnya ngelepas cosplay sendiri. Maksudnya aku cosplay tapi untuk diriku sendiri. Pengen yang gimana caranya teman-teman cosplay lain bisa merasakan fun yang aku dapat gitu. Iya, lebih ke situ. Makanya kemarin itu waktu di NIC saya aku juga ngambil staff jadi LO peserta. Aku pengen bikin atmosfer yang sama kayak di Jepang, yang aku rasain gitu. Yeah. Ya, kumpul sama negara-negara lain, bisa tukaran kado lah segala macam, ngobrol lah. Itu aku nggak pengen mereka ada di NIC setelah menang di regional masing-masing terus jadi musuh gitu. Ya itu. Aku pengen ya udah kumpul aja. Kalian tuh musuh nanti di panggung gitu. Yeah. Kalian tunjukkan yang terbaik aja, nggak usah sabotase. Setelah turun panggung ya friend lagi gitu. Aku cuman pengen itu aja, dan kenapa aku suka nyelenggara NIC itu ya karena itu. Oke, bahasan yang sangat menarik lah. Oke, lanjut. Berhubungannya sih karena aku di kantor Flash. Oh iya, karena ya kerjanya sama Enisan. Jadi ya kalau butuh bantuan ngajaknya kamu gitu kan. Iya. Oke. Nah, berarti kan kamu habis corona awal menerkam Indonesia dan seluruh dunia, kamu langsung ke Jakarta kan malah? Iya. Malah ke Jakarta. Itu selama setahun lebih ini. Kamu udah handle berapa event, Bun? Yang online? Yang online ya? Yang offline nggak ada kan? Yang offline
Belum kan? Nah, ya, online. Yang online kemarin tuh, bentar ya. Wah, saking banyaknya loh. Enggak, Pak, aku lupa, Pak. Oh, lupa. Kalau nggak salah tuh yang sama siapa tuh Reika. Reika, sorry. Kaname, yang Ijov itu Indonesia Japan Online Festival. Terus ada Clash Single itu ya. Clash single. Sama kelas yang ini ya. Video itu ya. Clash video ICGP VD. Terus kalau kelas yang single itu kan masuknya ke Animal Land ya? Bukan ya? Bukan, Animal Land tuh malah yang Umigomi. Ya, Umigomi sama satu lagi Henshin Challenge. Itu ya sejauh ini cuman itu aja sih. Ya, kebanyakan sih event class. Sama yang terakhir yang kemarin ini ya, yang aku menang. Oh iya. Terima kasih dimenangkan. Itu pilihan dari sponsor sih. Ya nggak apa-apa kan, kami bagian dari situ. Iya. Terima kasih sudah memberikan Lady Youth kesempatan untuk kembali bersinar. Sebenarnya aku sedikit protes itu. Kenapa? Kan like-nya yang di ini kan Facebook kan. Cuma yang di Facebook tuh nggak dikasih detail namanya. Oh iya. Aku tuh tujuannya submit tuh sebenarnya bukan nyari menang, tapi biar orang tahu loh. Oh ini yang viral kemarin tuh yang punya akun tuh yang ini loh. Soalnya kan kemarin banyak yang nge-share nggak ada kredit. Oh gitu. Sebenarnya tuh kemarin rada kecewanya di situ, tapi karena menang nggak jadi kecewa lah. Ya itu juga jadi salah satu apa ya namanya? Pertimbangan. Bukan, jadi masukan baik ya gitu. Karena enaknya sih emang ada nama dan segala macam. Awalnya sih mau ditaruh di caption ya, cuman karena itu cuman seminggu ya, dan itu kan langsung berudrak gitu kan, ya udahlah, sebisanya kita aja. Ya udah, dari yang tak sebutin tadi ada beberapa event yang aku pengen tanyain satu persatu. Boleh. Ya kan, masih kayak apa yang kamu kerjain di sana dan sedikit-sedikit. Nah situ. Yang pertama soal ICGP video. Ya. ICGP video tuh apa ya? Kenapa ICGP di tahun tersebut 2020 ya itu? Apa 2021? 2021 ya. 2021 kan pakai ICGP video. Yang akhirnya yang biasanya kan offline terus nanti dikirim ke sana, dan itu sebenarnya kalian yang mengidekan atau emang itu udah regulasi dari pusat WCS Jepang di Nagoya? Ya. Nagoya toh? Nagoya. Ya benar. Terima kasih. Sebenarnya itu balik lagi dari Nagoyanya, dari WCS sendiri. Kenapa kita tahun 2020 skip? Ya karena memang WCS-nya skip. Kalau kita nyimpen juara untuk tahun depan kan kemungkinan ada cosplayer dengan kreativitas yang baru kan ketahan kan jadinya. Ya udah, kita yang 2020 kita cancel. Terus 2021 kita ikut WCS yang video. Nah, di situ kan regulasinya baru semua dan benar-benar ini bukan pengganti untuk WCS competition ya. Ini cuman kayak divisi baru buat memfasilitasi orang-orang yang masih pengen ikut championship di skala dunia. Kan itu tadi kamu bilangnya sebutnya dengan divisi baru. Berarti anggaplah tahun depan sudah corona udah benar-benar aman. Maksudnya mungkin tetap ada, cuman nggak separah sekarang dan udah bisa melaksanakan WCS offline seperti biasanya. Apakah divisi ini akan tetap jalan atau ya udah stop gitu? Menurutmu? Atau yang info yang ada lah? Sementara ini sih aku belum dapat info lainnya ya. Kalau menurutku sih divisi ini tuh jadi pilihan aja. Pilihan ya. Jadi kayak ada keadaan darurat, ya udah kita pakai video. Tapi kalau bisa offline kita offline atau malah di-combine sekalian. Jadi ada yang bisa kreativitas di dunia videografi, ada juga yang di performance asli gitu kan. Soalnya aku tuh ini sebenarnya kemarin tuh lihat yang video kan peserta-pesertanya tuh kostumnya bagus-bagus. Beberapa videonya juga menurutku keren. Cuman sebenarnya aku ya rada gatel aja sih, karena aku juga dulu sempet hidup di dunia videografi kan. Aku gatel jadi pengen ikut. Apa tahu kalau tahun depan ada kesempatan aku pengen ikut, tapi yang video gitu. Soalnya kalau yang offline aku tahun 2000 berapa itu? 2015 apa ya, 14 pengen ikut pun. Di PHP partner terus. Mantap kan? Jadinya belum sempat kesampaian ikut ICGP. Kalau yang tahun 2021 nggak ikut, kenapa itu? Telat taunya. Telat taunya. Kalau tahu, maksudnya udah apa ya?
kayak waktunya nggak cukup itu loh. Sementara kan aku punya, wah ini ngajak temanku yang videografinya bagus, ntar biar hasilnya lebih maksimal apa gimana gitu kan. Iya. Cuman kok waktunya ini tidak cukup. Iya sih, memang agak mepet sih waktu Iya itu kan? juga. Tapi dengan waktu mepet itu peserta-peserta online yang ikut menurutku udah oke-oke sih. Udah well. Iya. Cuman sayangnya kurang banyak aja. Iya, benar sekali. Ya mungkin karena mendadak itu ya. Mungkin Iya. tahun depan kalau ada persiapan untuk itu semoga bisa lebih banyak dan lebih. Iya, tentunya aku juga dan kita semua kan berharap Indonesia balik eksis lagi ya. Oh, Maksudnya tentu. dengan cosplayer yang apa ya, kreativitasnya tuh wah banget gitu. Jangan cuman beli kostum, sewa kostum di Taobao. Sebenarnya nggak masalah sih kalau aku. Yang bukan, aku bukan gitu Bun. Maksudnya yang kayak gitu-gitu nggak apa-apa. Aku juga seneng liatnya gitu kan. Cuman sekali-sekali coba ikut lomba gitu loh maksudku Iya. gitu. Siapa tahu kan kamu punya bakat terpendam yang kamu belum tahu karena kamu Iya. takut mencoba. Benar. Kalau secara prestasi dan kompetisi kita tentunya dukung banget ya. Maksudnya untuk anak-anak yang baru tahu dan baru kenal cosplay itu kayak ayolah coba dulu gitu kan pasti gitu. Apa sensasi deg-degan sebelum ke panggung tuh. Aku tuh meskipun jarang cosplay, aku tuh pernah ikut beberapa lomba kan. Itu ketika di panggungnya tuh biasa aja. Sebelumnya tuh ini salah gerakan gimana, ini kalau propertinya gimana, itu aku lebih concernnya kan di situ ya. Pernah mengalami juga kan. Panik ya. Gitu. Paniknya itu di belakang. Benar. Terus ya kayak gitu sih Nek. Tapi juga nah ini pertanyaan yang mungkin beberapa orang mempertanyakan belum tahu atau mungkin udah tahu tapi tak tanyain aja lah. 2021 ICGP video. 2020 Clash Ikimas Jogja udah mengambil perwakilan. Ya. Itu nasibnya gimana Bun? Perwakilannya ya udah cuma sampai tahap regional. Jadi cuman menang di Jogja. Nah, itu dia ya kita undang lagi untuk ikut ICGP VD kan nantinya. Jadi untuk nasibnya sendiri ya karena di regional lain nggak lanjut ya gimana kan nggak bisa gitu kan. Kita tetap pilih perwakilan Indonesia, nggak pakai dari salah satu regional aja gitu kan. Kalau misalkan ICGP offline udah bisa lagi, itu mereka ikut lagi atau udah otomatis lolos? Ikut lagi teman-teman. Berarti ya udah kalian juara tapi ya secara regional aja gitu. Iya benar. Karena emang nasionalnya nggak ada. Iya. Bukan gimana. Ya. Oke, menarik. Lanjut deh ke topik selanjutnya. Kan tadi udah ICGP VD, aku cuma penasaran di situ aja sih. Oh ya, sama ini deh. Kan kalau ICGP sebelumnya pemenangnya yang perwakilan Indonesianya kan dikirim ke Jepang. Iya. Ini pemenang yang perwakilan video ini dikirim ke Jepang juga nggak atau hadiah barang aja itu? Kalau untuk yang tahun ini kebetulan nggak ke Jepang dulu gitu kan ya karena pandemi kan ya. Yes. Kalau misalkan yang ICGP video kemarin tim Indonesia menang, di Jepangnya menang juga, mereka baru akan berangkat ke Jepang untuk tahun berikutnya. Ya. Jadi ada invitation. Ya. Ini kayaknya berlaku ke semua negara yang ikut ya. Tak pikir awalnya ketika ikut ICGP video secara online mewakili Indonesia itu kan tetap ke Jepang tapi virtual. Virtual tour. Susah juga. Ya udah lanjut ke event selanjutnya. Ya aku pikir masalah. Kemarin kamu bantuin ini juga kan, Clash single. Ya. Nggak cuma kamu sih, aku juga bantuin. Dirimu bantuin. Iya kan. Aku juga bantuin dikit. DKP single itu salah satu mungkin event online yang paling ramai menurutku sampai saat detik ini meskipun bentuknya nggak yang nggak yang live video terus-terusan gitu loh. Tapi kan lebih ramainya ke submisi fotonya yang wow. Ya, yang beda-beda terus per hari berapa gitu. Berapa ya dulu kita 4.000 lebih ya? Mungkin sekitar segitu. Sekitar 4.000-an ya? Aku lupa ya? Aku juga lupa. Pokoknya aku tuh dulu nyedit tuh sehari bisa 400 foto deh. Iya. Itu sebenarnya banyak hal menarik di event Clash single itu, ya kan? Dari banyaknya submisi, dramanya, ya kan? Iya. Terus hype-nya tuh gede banget loh itu menurutku. Nah, terus sedikit menurutku aku pengen kita sedikit bahas drama-dramanya atau pertanyaan-pertanyaan yang dulu tuh sebenarnya banyak banget yang tanya, udah dijawab tapi masih masih aja ada yang mempermasalahkan itu.
Yang pertama tuh soal apa ya dulu? Kak, fotoku kok nggak diupload terus ngirim lagi. Itu tuh aku inget, aku tuh ngedit satu foto dikirim sama satu orang yang sama, itu dia ngirim 8 kali dengan jangka waktu yang beda. Iya. Nggak sabar tuh. Itu tuh karena aku tahu sih jawabannya. Itu karena kita nyesuaiin sama submissionnya dia lah. Iya. Kita kan ada antriannya ya. Nggak mungkin yang baru upload langsung di post kan. Nah, kita harus editing dulu, kita kasih nomor kan itu dan lain-lain. Sebenarnya mereka udah isi sendiri. Cuman karena kita khawatir biar apa namanya, takutnya kan beda-beda hasilnya ya. Kemarin ada yang ke stretch, ada yang pakai font aneh-aneh gitu kan. Ya udah kita seragamin aja gitu kan, nambahin pekerjaannya Mas Yoda juga kan. Ya. Ya itu alasannya kenapa dia lama gak di post. Sebenarnya cuman karena antrian aja. Antrian dan mohon maaf itu editingnya nggak bentar. Ya langsung banyak gitu kan. Kita ada kayak aku dulu dikasih Ibun tuh pokoknya sehari kalau nggak salah 200 sampai 400 minimal 100 deh dulu kayak sehari. Tapi karena aku merasa sehari 100 tuh tetap nggak keoyak karena yang daftar banyak. Akhirnya sehari 200, 400. Nah, terima kasih kepada adik saya yang sudah memberikan shortcut. Itu jadi cepet. Nah itu tuh sebenarnya aku sedikit ada ngedumel di pengeditan itu tuh ya karena itu banyak yang udah submit lagi, akhirnya kan banyak nomor yang ke ini ya kelompat tuh ya karena itu kan karena salah satunya double. Nah ya untuk yang ada yang tanya juga kan kenapa kok nomornya nggak urut, makanya lompatnya jauh banget, ini seleksi atau gimana ya, sebenarnya lebih ke arah double sih. Iya, itu banyak banget, bahkan aku pas ngecek list tuh ada kayak 10-an nomor ke skip gara-gara 10 nomor tuh bisa double semua gitu. Iya benar sekali. Itu pokoknya ya itu yang ke skip tuh ya mungkin buat tahun depan kalau ada lagi buat teman-teman yang dengerin satu ke skip tuh karena satu itu ngirimnya lebih dari satu. Yang kedua tuh karena apa coba Bun? Yang aku masih inget banget. Karena apa ya? Karena ini single cosplay tapi fotonya isinya 2 sampai 3 orang. Iya. Ada yang satu RT itu. Ada. Sebenarnya bisa dimasukin kan akhirnya juga kita masukin kan beberapa apa di apa sih namanya itu album khusus ya kalau ada album yang terakhir ucapan terima kasih ya karena udah pada ikut serta gitu. Ya sebenarnya sih kalau dibaca udah jelas single cosplay ya. Single Mas. Aku ngerti punya pacar. Iya. Cuman ini untuk yang single Mas. Gak apa-apa. Tapi tetap ya mungkin sabar aja misalkan. Tetap akan diupload tapi ya mungkin belakangan aja. Mending kayak ini loh yang kalau ingat yang Subasa satu tim tuh. Iya satu tim. Jadi kalau subnya bareng kan bisa keren tuh. Iya. Next. Bagus tuh. Nah, terus apalagi yang bikin nggak masuk tuh? Oh ini fotonya cosplaynya terlalu nyeleneh atau apa ya dulu? Yang terlalu berbahaya itu loh. Itu akhirnya dihapus nggak sih? Itu sih aku lupa. Samanya yang upload kan bukan aku ya. Ini ada lagi yang tim yang bagian apa ya memilih dan menyeleksinya itu. Mungkin sih yang terlalu over expose tubuh ya mungkin ya, itu kalau seksi lah seksi yang gitulah ya paham mungkin enggak tapi ada beberapa yang luput mungkin ya itu ya karena saking banyaknya kan udah males ya Mas. Aku sendiri juga udah males waktu itu sama ini loh yang ada beberapa foto yang melanggar norma menurutku. Bukan nggak harus seksi ya maksudnya ini tuh nggak pantas aja upload. Ada kan ya akhirnya nggak upload ya itu mungkin kayak rasis yang rasis tuh banyak loh itu. Terus yang pakai apa namanya idealisme apa gitu-gitu bisa. Jadi I mean buat teman-teman mungkin yang tahun depan mau ikut lagi kalau ada itu kelas tuh emang banyak meme-nya tapi bukan berarti jokes yang terlalu apa ya istilahnya terlalu sensitif bisa kamu masukin di sini. Apalagi kelas kan urusannya sama BCS sama apa something yang lebih gede lah sama sponsor gitu. Jadi ya kalau nggak ke-upload ya mungkin introspeksi diri dulu. Apa yang kamu submit. Ya kan? Itu banyak ya dulu itu yang kayak gitu. Sampai itu apa kemarin yang Hitler itu kan ada yang Hitler, ada yang apa itu tuh sebenarnya nggak boleh atau disendirikan.
Itu kayaknya sampai nggak diupload. Nggak diupload ya? Karena memang sensitif aja. Iya. Oke. Kadang kan dia pakai logonya juga itu. Iya. Itu kan yang nggak Itu boleh. apalagi kan Clash itu kan membawahi gampangannya yang ngurus perwakilan BCS Indonesia yang nanti akan berhubungan sama secara global. Iya. Nah di Indonesia mungkin nggak apa-apa, cuman kan ketika di global hal-hal kayak gitu kan nggak bisa sensitif ya. Sensitif kan, jadi nggak bisa sembarangan lah. Iya. Gitu. Oke, lanjut ke drama selanjutnya. Oke, monggo. Sebenarnya itu lomba bukan? Kenapa banyak yang protes? Itu wah ini yang menang, wah aku kalah sama ini, aku kalah sama. Clash itu lomba bukan sih, single. Ya, sebenarnya ini cuman kita fasilitas untuk mengganti yang di NICISAE. Iya. Single cosplay Clash itu kan biasanya di tiap di regional, Jogja. di apa namanya, di NICISAE juga. Itu untuk memfasilitasi kita cosplayer yang gathering di event itu. Iya. Dan kita datang hadir, ini kostum kita Iya. gitu kan. Terus Ini masuk hall of fame. Ada fotonya ini Facebookku gitu ini. Kalau mau lihat cosplayku di sini gitu kan. Iya. Nah, sebenarnya kan lebih kayak have fun aja kan. Iya. Kenapa tiba-tiba ada kok aku kalah sama ini, kok dia lebih ini. Kalau kalah menang sih nggak ada kalah menang. Cuman kemarin itu ada Mister dan Miss Cosplay. Iya. Itu juga karena ada kerjasama sama sponsor tentunya. Iya. Nah, itu kita nggak pengen udah banyak yang ini nih, kita harus apresiasi juga gitu kan. Salah satunya oke lah kita pilih Miss and kali ini Mrs. Mister Mister dan and Miss. Mrs. Nah, Miss Nah, ya, itu untuk gantiin Tokyo Game Show. Kalau dulu kan ada Tokyo Game Show, jadi perwakilan cewek yang dikirim ke apa namanya Jepang ya, Iya. untuk di acara itu yang dipilih dari hasil photoshoot tadi yang Iya. di apa namanya single class itu. Nah, menarik nih. Berarti kan emang dari dulu ya, dari saya ingatku tuh mulai ada single cosplay class yang foto-foto kayak gini tuh 2014 deh, kalau nggak 2015, saya ingatku ya. Dan dari dulu emang nggak ada hadiahnya gitu Iya, kan. nggak ada. Cuman mentok tuh yang offline, terus kayak cosplay gitu, Iya. terus tadi dipilih juri Favorit udah. juri, iya. Dan itu cuma dapat plakat gabus di print di mangrove doang kan. Iya. Ya nggak mangrove sih, ortindo lah. Maksudku, aku jarang melihat single cosplay itu ada hadiahnya. Ya emang di Ikimas dulu kita kasih ada Iya, hadiahnya, ada cuman best-best ya. yang best tapi itu ya karena dari sponsor aja, bukan karena dari kelasnya ada hadiahnya Ada gitu. hadiahnya, iya. Nah itu menarik tuh. Jadi emang nggak ada hadiahnya kecuali sponsor memberikan dana untuk lu pengen kasih hadiah buat kompetisi ini gitu. Iya. Woi, kompetisi buat acara ini gitu. Iya, misalkan ada kayak cosplayer terfavorit dari brand A, brand B gitu kan, itu bisa dapat. Menarik nih. Tapi kalau secara dijalanin biasanya ya nggak ada. Jadi buat teman-teman yang berharap menang single class, silahkan berharap, tapi harapanmu kosong. Tidak ada yang menang dan tidak ada yang kalah. Nggak apa-apa. Menurutku Tapi- yang menang tuh menurutku ya single class tuh yang menang yang paling merasa have fun dengan Ya, acara ini. ya namanya juga cosplay kan, Yes. hobi. Yang bisa menikmati hobi itulah yang jadi juaranya gitu. kan. Kadang tuh orang cosplay tapi melupakan playnya. Iya, Padahal menurutku yang paling penting tuh playnya. playnya. Playnya tuh buat fun kan. Iya. Sekarang malah tidak fun. Seberapa banyak DM masuk ke fanpage class selama single cosplay? Wah, duh gitu. Ya tiap hari ada. Puluh, belas, ratus, Mungkin puluh aja sih. puluh aja, nggak nyampe ratus. Ya. Soalnya kan kita nanggepinnya agak lumayan cepet ya. Iya. Biar nggak tenggelam banget dan biar nggak apa ya. Sebenarnya karena pribadiku sendiri sih yang people pleaser gitu kan, jadi kayak aku Orang- takut kalau nggak bales gitu, dianya kecewa gini-gini. Ya Kamu udah. sangat cocok jadi CS pun. Tapi ya kerjaan lainnya jadi Keteter. keteteran. Cuman ya aku seneng kalau bisa kasih Membantu. orang tuh pengertian dan dia bisa oh gitu ya oke gitu kan. Ya. Tapi juga aku agak menyayangkan fitur ini gitu loh, fitur DM ke page gitu kan, PM ke page-nya Clash, karena beberapa orang juga nggak pakai itu. Ya, malah pada update status. Ya itu aku menyayangkannya di situ gitu loh. Kita tuh selayaknya apa ya, penyelenggara, kita bukan perorangan, kita nggak bisa ngasih jawaban itu perorangan, kita tim gitu kan.
jawaban yang kita mau kirimkan adalah hasil dari rembukan gitu kan. Kalau mau jawaban yang benar, aku saranin lain kali langsung tanya ke page saja gitu kan. Jadi ada bikin asumsi sendiri. Ya, dan nyumon orang-orang yang belum tentu itu ikut lagi di tim gitu kan. Ya. Takutnya sih jadi salah paham dan lo kok gitu gitu kan. Ya akan lebih baik gitu, soalnya kan ketika kita bicara secara page, berarti yang ngejawab adalah page gitu kan, anonymous gitu kan. Bisa aja aku, bisa aja langsung emisan, bisa aja panitia-panitia yang lain gitu kan. Dan kamu bisa, oh gitu ternyata gitu kan. Kamu bisa ngasih tahu teman, ini nggak bisa karena gini. Dan itu membantu kita mengurangi pertanyaan-pertanyaan yang sama sebenarnya. Benar. Oke. Itu dari segala hiruk pikuk single class dulu itu, hal paling nyebelin dan berkesan apa pun? Dua ya jawabannya, yang nyebelin dan berkesan. Yang paling nyebelin apa ya? Aku karena menikmati nggak terasa sebel sih, tapi ya mungkin ya itu tadi sih, yang barusan tadi karena nggak lewat ke nggak lewat ke wadah yang seharusnya, ya kesel aja sih. Bahkan ada beberapa orang yang dikasih wadah pun tetap nggak memanfaatkan itu. Pasti kayak ada orang di temanku udah tahu aku sama dirimu salah satu penyelenggara, bisa tanya, paling nggak tanya kita lah pribadi, tapi malah update status gitu. Ya, sebenarnya nggak apa-apa kalau mau update status, dan mungkin ada yang lebih tahu gitu kan, ada yang ngasih jawaban, tapi ya sayang aja kalau jawaban itu didapatnya dari orang lain kan. Kesannya nggak kok nggak dikasih tahu sih kitanya ya. Kita akan kasih tahu kalau Anda tanya gitu. Yang paling ngeselin sama yang paling disukai ya. Tadi ngeselin nggak ada. Gitu. Kalau yang paling nyenengin itu aku jadi belajar cara untuk live streaming online gitu kan. Iya. Ilmu baru lah. Iya, dapat ilmu baru, pengetahuan baru, terus ya koneksi baru gitu kan. Kalau yang kemarin yang kelas online 2021 kebetulan kita dibantu sama EKG Games. Itu langsung ke studionya. Jadi kita juga belajar gitu loh, visinya kayak gini, studionya. Oh, kemarin itu di studionya EKG? Iya, di studionya EKG gitu. Di Wisma 46 kalau nggak salah. Iya. Nah, itu. Kita di situ belajar, di situ aku cuman direct aja. Karena yang operatorin kan otomatis dari tim EKG ya. Jadi kita cuman kebetulan aku di situ jadi directnya yang hari abis ini apa. Tim-tim yang lain itu jadi LO, otomatis yang ini masuk, yang ini keluar gitu kan. Meskipun online juga, yang lainnya ada yang bagian untuk woro-woro lah segala macam. Gitu. Itu aku belajar, cuman ngeliatin sih kalau. Oh ternyata seperti itu. Iya. Dan akhirnya waktu WCS online dadakan juga itu ngadain streaming online untuk WCS-nya, ya udah aku langsung megang itu sendiri programnya. Dan untuk yang Animal Land juga berdua doang. Iya. Jadi ngejalanin event online itu cuma berdua gitu. Mantap. Ya gitu, panik gini. Ya itu yang menyenangkan jadi tahu. Ya. Oke, benar. Itu soal kelas sudah itu aja sih paling aku kepo-keponya. Nanti kalau ada teman-teman yang masih butuh pertanyaan yang belum terjawab di sini, masih ngeganjel, silakan komen. Iya. Nanti siapa tahu Ibu lihat terus mau jawab juga bisa. Kalau enggak ya udah biar jadi pertanyaan gitu aja. Lanjut, Bun. Iya. Kan berarti kamu bantu ngurus kelas lah ya. Kenapa kemarin update story itu? Story apa? Yang dibaca tuh loh. Wah, itu. Itu masih udah aman atau belum? Itu kemarin sempat yang hack itu kayaknya kena suspend, dia akunnya nggak bisa dipakai gitu kan. Jadi hilang. Cuman kemarin itu sempat dihack lagi. Terakhir kapan kena hack? Kalau nggak salah dalam bulan ini ada. Ah, bulan ini ada masih? Ada. Tapi cuman mereka ketahuan pas lagi nge-kick admin dan editor segala macam, ada yang conangi kan. Langsung dibalik lagi, di kick, gantian di kick, terus diamanin lagi posisinya. Sebenarnya itu scamming atau apa ya, aku kurang tahu. Jadi buat teman-teman kalau ada tawaran kalian akan dibayar segini kalau kalian mau bantu iklan kami cuma mau naruh produk kami di sini gitu kan, nanti perharinya segini, nggak usah diambil. Iya. Karena itu apalagi itu lewat apa ya? Itu apa email apa Facebook atau? Aku lupa, kayaknya email. Oh iya. Dan itu orang asing. Oh. Email. Kalau
mencurigakan dan tidak Iya. kredibel gitu, hati-hati lah ya. Hati-hati aja. Jadi lewat email ditanggapi langsung sama pemilik gitu kan. Ya mungkin dirasa kayak ya nggak terlalu masalah sih, cuma iklan aja nggak masalah gitu kan. Tapi ternyata mereka ngirimin step-step yang berujung ke ngelepas bisnis akunnya pemiliknya page, terus dimasukin ke mereka. Jadi secara nggak langsung mereka yang udah pegang itu page. Cuman kepemilikan Facebook untungnya nggak bisa dipindah. Tapi ya itu, si akun pemilik ini jadi nggak bisa ngapa-ngapain. Ya. Mau itu posting, mau itu balas komen, mau itu balas pesan, jadi nggak bisa. Cuman dia bisa masukin, keluarin orang aja. Tapi serem juga ya. Serem, sebenarnya itu kita udah hopeless gimana gitu kan. Oh ini perang terus gitu. Ya mungkin pesan aku hati-hati aja, terus terima kasih infonya. Kalau misalkan udah ada yang aneh-aneh langsung diinfoin gitu, kita terbantu banget gitu. Jadi buat teman-teman kalau semoga enggak sih, tapi kalau misalkan ada kejadian kayak gini lagi, langsung PM aja ya. Ya, di fanpage-nya biar segera di take down, biar segera diurus. Dan semoga buat fanpage kelas dan teman-teman kelas juga bisa menangani ini dengan baik. Semoga. Sebenarnya kemarin setiap ngadain event, kita kan trafficnya naik tuh. Kita tuh udah deg-degan tuh. Ini ada nggak ya yang membaca lagi, takutnya lagi jalan tiba-tiba apa gitu kan. Langsung pada standby, langsung kayak apa ya info aja kalau ada ini. Adminnya ada berapa sih total? Nggak usah sebut siapa aja, cuma ada berapa Total orang? tuh 1, 2, 3, 4. Mungkin ada 5 lebih, tapi di bawah 10. Sekitar 6-8 gitu lah ya. Ya, tapi kalau adminnya sendiri kemungkinan besar 5, sisanya editor. Oh iya, gitu. Maksudnya yang membantu ngurus page itu lah. Ya. Oke, menarik. Lanjut. Habis itu ada apa tuh, Animal Land, aku tidak begitu ada yang ingin aku tanyain. Ini deh yang barusan kemarin. Isekai. Ya. Itu menurutku apa ya? Salah satu kompetisi ya maksudnya, kompetisi yang aku udah nunggu dari lama. Karena apa ya? Menurutku dari semenjak pandemi dan sekitaran sebelum pandemi dikit itu, kan mulai bermunculan tuh cosplayer dapur yang jualan konten lewat macam-macam hal yang emang apa ya? Secara terbuka melabeli bahwa ini cosplay yang seksi, ya kan? Menurutku it's a good thing, menurutku ya. Aku suka, karena aku suka liatnya. Budasen, menurutku Budasen, ya kan? Cuman kan emang sedikit kontroversial, banyak yang merasa kenapa hal kayak gini dilombain, ya kan? Aku nggak mau bahas itunya, tapi aku sih seneng banget melihat banyak potensi cosplayer yang secara visual terlihat sangat wow. Kamu senang. Nah, itu gimana ceritanya bisa jadi lomba foto seksi? Ada, aku tahu sih kamu bukan penyelenggara utama, cuman siapa tahu ada sedikit cerita gitu kan. Itu menurutku lomba yang menarik gitu. Kalau dari aku sih, setahu aku kenapa itu jadinya lomba foto ya, itu kan lebih ke menyambut brandnya Isekai ini baru rilis kan, dan apalagi yang merilis adalah cosplayer gitu. Dan setahu aku cosplayer yang punya brand itu mungkin ada sedikit gitu kan, dan aku nggak tahu siapa aja, cuman waktu itu kebetulan mereka minta bantuan gitu kan. Ini kalau mau kita ramein gimana, kebetulan kan Lola cosplayer, terus Lola juga image-nya seksi gitu salah kan. menurutku salah satu apa ya, foundernya, bukan founder, penggedenya lah. Dan itu ya udah apa namanya, mau lomba kayak gimana ya udah sesuaikan temanya aja, sesuai sama tema produknya juga. Untuk yang aku tangkap di sini sih malah hal-hal yang mungkin nggak diketahui banyak orang ya. Kita genderless, terserah itu mau cowok cewek jadi cowok ya. Bahkan jadi kayak mungkin ada beberapa, sebenarnya ada kategori yang sayangnya nggak ada yang upload. Jadi misalnya jadi monster gitu kan, ya, sebenarnya itu juga bisa. Dan di sini juga Lola tuh udah ngingetin, kan ada di komennya itu bahwa seksi yang dimaksud itu ya yang menurut kalian dan itu attitude gitu loh. Yes, nggak harus gitu, terbuka menurutku ya. Kayak menurutku dari kamu ekspresi aja tuh udah bisa seksi sebenarnya ya. Cuman karena pemahaman orang kan beda-beda, jadi ya. Di sini kan juga foto ya. Jadi foto kan bisa dari apa namanya? Posenya, terus ya misalkan armor itu jadi mengkilap kinclong yang halus gitu kan, kita juga menganggap itu seksi gitu. Yes, apalagi
apa ya? Bagaimana cara dia memvisualkan armor itu ketika dipakai. Iya, nah gitu kan. Jadi ya nggak melulu harus cewek terbuka gitu. Yes. Bahkan Ya. ada yang cowok juga, ada beberapa yang masuk, tapi sayangnya nggak banyak, sayangnya. Sayangnya nggak banyak. Ya mungkin karena kecepatan dan mepet gitu Iya, kan. seminggu Satu doang. minggu doang mungkin yang mau berkreasi jadi belum bisa gitu kan. Aku bahkan gini aku yang kadang sering debat sama orang. Nggak semua cewek cowok setengah bugil atau telanjang sekalian pun itu bisa dibilang seksi menurutku. Ada bahkan kamu kayak cakep apapun kamu, sebagus apapun badanmu, setelanjang apapun kamu, kalau posenya nggak bagus, pengambilan gambarnya jelek atau kayak nggak seksi gitu. Ya, jadi malah apaan sih gitu. Apaan itu? Terus juga gitu. Ya aku sih sendiri juga salut, maksudnya teman-teman bisa ikutan gitu. Yes, dan aku juga senangnya juga nggak semuanya yang seperti yang distereotipkan tadi. Iya, gitu. jadi kita juga kurang lebih bantu lah. Inilah yang kita maksud gitu. Nah, jadi kita juga minta maaf ke teman-teman yang fotonya nggak bisa di-up karena itu konsumsi publik. Yes. Grup ini yang nyukain itu ya umurnya kita nggak tahu yang berapa aja, terus demografisnya lah. ya intinya kita ada batasan yang memang tidak disebutkan. Ya. Jadi ya itu tadi yang mau tanyain, karena ada beberapa, setauku ada beberapa foto yang diikut sertakan tapi tidak ke-upload, tidak ke-post di fanpage. Gitu kan. Apakah itu tetap dinilai? Apakah enggak? Apakah apa sih yang menyebabkan itu nggak ke-post kan? Tadi udah dijawab sebagian kan? Ya, itu kan juga kita ada ditinjau dulu ya. Iya. Terutama ya kita kan filternya tuh nggak cuma lewat ini ada yang daftar terus misalkan siapa satu panitia nggak masuk, enggak, kita kan ada kerja sama sponsor juga. Kita tanya konsultasi dulu ini gimana, ini gimana, kalau dari kita ini nggak bisa, maaf ya, oh ya udah nggak apa-apa misalkan. Jadi kita komunikatif juga dan kita komunikatif ke yang bersangkutan, kita minta maaf gitu, fotonya bagus cuman kita terpaksa nggak bisa publish karena ya itu tadi kebijakan-kebijakan itu. Nah tapi untuk perlombaannya atau kompetisinya sama sekali nggak di cancel. Ya, jadi masih tetap bisa ada kesempatan menang gitu kan? Iya, cuman kan yang Facebook kan khusus untuk like doang ya. Tapi kan kita kan nggak enak karena mungkin dia pengen masuk ke dalam album itu gitu kan, jadi satu sama cosplayer lainnya. Ya, tapi kan udah ada di Instagram dan kita juga mentionnya langsung ke Instagram, gitu, ke Instagramnya pribadi. Karya-karyanya kalian juga di tagnya Isekai kan muncul. Oke. Seperti itu sih. Ya, kalau untuk zaman cosplayer berubah apa enggak sih, aku lebih ke arah mungkin karena digital aja sih. Nggak, menurutku harus berubah tuh. Menurutku ya. Kalau stagnan gitu-gitu aja ya bosan lah. Harus ada semua hal, hobi apa aja harus berubah. Nggak, maksudnya kayak zamanku mbien gini, kan zamanmu dulu. Namanya kalau mau terus zamanmu dulu ya kamu harus ada di situ lagi, karena yang bilang zamanmu dulu biasanya udah enggak di situ kan. Ya enggak. Bisa jadi. Kalau zamanmu dulu terus entar akhirnya ya mandek, kita nggak ada regenerasi. Terlebih ya itu sih karena aku tadi sempat bilang ya terserah yang cosplay. Terserah yang cosplay, kalau kamu tidak suka dengan apa yang dilakukan ya unfollow aja. Ya udah nggak perlu diikutin. Kita pinter-pinternya kita aja lah. Itu kan hak kita ya, hak kita selaku pemilik akun sosial media gitu kan. Kita mau lihat apa dan tidak mau lihat apa itu dari kitanya. Kita nggak nyuruh berhenti dianya. Yes, benar itu. Aku suka banget itu. Nek kowe ra seneng ya di unfollow ae, rasa keluar-keluar. Soalnya gimana ya, dia suka kayak gitu, kita suruh berhenti nggak lu gini. Ya, Anda siapa gitu, ini hidup saya. Makanya. Oke, balik lagi ke Isekai. Oke. Aku mau terima kasih karena menang. Tadi udah ya kayaknya. Oh iya. Apa? Itu membuktikan bahwa itu ketika aku ada beberapa teman yang menang itu aku tuh seksi, Bud. Iya, benar. Jadi buat teman-teman, kalau kalian merasa seksi harus tanya, nggak usah. Kalian harus kayak saya aja udah seksi. Tren baru ya, trendsetter gitu loh. Iya. Ini bisa loh, ini masuk loh gitu. Saya belum buka-bukaan loh. Kalau buka-bukaan apa enggak? Wah, ngalahin Angel Chan saya. Waduh, jadi Devil Kun.
Sulkun. Iya. Oke, tapi alhamdulillah acaranya terselenggara dengan lancar. Apa menurutku lumayan sukses karena cukup rame, banyak beberapa postingan di situ yang viral, foto-fotonya secara in a good way or in a fun way. Ya kan? Aku malah nggak melihat ada postingan-postingan negatif dari event kemarin menurut aku loh. Di timeline gue ya, nggak tahu di timeline kalian soalnya. Nah, paling itu sih. Ya, tapi ya itu kita tidak menutup kemungkinan apa ya, gimana yang jelasinnya ya, kalau aku pribadi kayak kita kalau pilih-pilih gitu tuh rezeki kadang nggak tahu dari mana. Yes, gitu benar. kan. Kayak, ternyata ini bisa kedepannya berpotensi jadi sponsor gede untuk kompetisi profesional. Benar. Ya kan Yes. bisa jadi gitu loh. Jadi kita ya udah kita lakuin, tapi kita ada batasan juga gitu di sini. Juga kita nggak berhenti dari mengerjakan event-event yang baik-baik lainnya gitu, nggak cuma karena ini terus kita begini terus enggak. Itu bosan juga. Kalau eventnya kayak single cosplay terus yang kayak Clash kemarin ya bosan kalau Bosen gitu terus. banget. Harus ada variasi ya. Paling ya itu sih. Ya, kita juga masih belajar, namanya zaman digital, mau cari apa dan yang disukai juga susah gitu Yes. kan. Gimana ya kalau ngikutin pengennya ini juga kita nggak ada budgetnya, sponsornya gitu kan. Maksudku gini, kalau ketika kamu protes, wah kok ini ada event kayak gini nih, event seks ini tidak pantas, tidak apa. Daripada kamu protes gitu, mending kamu modalin, bikin event yang menurutmu bagus Ya, gitu. nggak apa-apa, nanti tetap tak bantuin gitu. Tetap dibantuin sama Ibun, nanti tak kasih kontaknya Ibun ya. Facebook lah apa IG gitu. Ya, terserah ya. Ya, boleh. Gitu. Daripada sekedar ini apa ya? Menurutku banyak ide-ide menarik dari Ya, teman-teman dari yang percaya teman-teman. ini, cuman ya jangan sekedar jadi ide. Ayo coba realisasikan aja gitu. Sebetulnya ya itu sih. Misalkan nih kalian ada ide-ide bagus lainnya bisa diajukan ya Dimodalin. tukar ide lah, tukar Tukar ide, ide. tukar pikiran gitu kan. Kalian wah bagus nih gini misalkan aku tertarik nih, ada apartemen sebelah rumahku mau ngadain open house ini, aku undang aja cosplayer gitu. Hadiahnya apa? Hadiahnya 1 unit apartemen gitu. Wah, itu kan mantep gitu loh. Jadi ada oh iya bisa ini jadi lomba gini. Ini karena ternyata udah lumayan panjang. Oh iya banyak Udah hampir sejam. Wah. Nih, lihat lah, 59 menit. Wah. Jadi kita ke pertanyaan terakhir aja. Jadi gini Bun, kan kamu sebagai penyelenggara, aku menganggap sementara ini sebagai yang sering menyelenggarakan event online. Menurutmu apa sih yang membedakan event online dan offline secara positif dan secara negatif? Apa kelebihannya dan kekurangannya? Kelebihan dan kekurangannya ya. Ini kalau kelebihannya sih ya ini alternatif ketika kita lagi ada keadaan kayak gini, ini bisa jadi alternatif yang bagus gitu loh, dan menghemat akomodasi segala macam. Jadi nggak usah bayar misalkan bayar GS itu ya fee-nya aja, nggak usah bayar transport. ya hotel segala macam akomodasi ya. Tapi hype-nya nggak dapat. Yes. Kita jadi kayak nggak bisa ngerasain sensasi ketemu temannya. Ya, ketika misalkan nonton ada yang perform, ada teman-teman di sekitar kita yang mungkin sedikit bau-bau keringat gitu kan, bau-bau matahari gitu kan nggak ada kayak gitu. Ya itu sih kelemahannya kalau untuk online. Tapi kalau aku secara menyelenggarainya sih seru juga dan menghemat juga kepanitiaan juga sebenarnya. Jadi lebih sedikit. Minusnya ya hype-nya ya nggak Minusnya. Nah, menurutmu Bun, setelah pandemi berakhir, setelah kita udah bisa beraktivitas 90 sekian persen normal, bener-bener ya normal, aku nggak yakin bisa 100% sih, cuma kita udah bisa beraktivitas selayaknya orang normal, event offline udah bisa jalan, event online akan berhenti atau akan ada terus menurutmu? Sama, jadi alternatif. Tetap jadi alternatif ya? Jadi alternatif. Apalagi karena kita sudah pernah melaksanakan event online, kita udah pernah ngerasain, kita bakal tahu, oh aku punya ide sekian, bagusnya online apa offline ya? Ya gitu. Bisa juga dikombinasiin, itu juga oke. Ya, aku jarang loh melihat kombinasi itu. Maksudnya misalkan event offline yang di onlinein juga buat teman-teman yang nggak bisa datang. Iya, ya itu. Jadi itu kan juga bisa jadi rekaman bahwa event ini berjalan kayak gini gitu kan. Kalian yang mau, misalkan kalian tadi perform, kalian nggak bisa ngeliat diri kalian sendiri, tapi kalian bisa ngeliat itu nanti gitu kan. Iya. Itu juga bagus sih. Jarang, ada sih tapi jarang. Iya. Itu juga cara yang baik sih menurut aku. Oke, ya udahlah lanjut ke pertanyaan terakhir, pertanyaan yang sangat standar buat acara-acara kayak gini.
Iya. Pesan buat teman-teman yang penggiat event di Indonesia, Bun. Selaku dirimu lah. Iya. Ya, selaku diriku ya, aku termasuk belum lama di dunia event dan aku juga berawal dari coba-coba itu. Yes. Aku cuman mau kasih kasih saran. Yang penting semangat dan dinikmati aja gitu untuk bikin event. Kita bikin event bukan karena paksaan, tapi karena kita ingin tadi mengayomi atau mengasih wadah untuk orang-orang tertentu, komunitas, untuk teman-teman kita biar bisa datang, kita bisa apa ya, melihat keceriaan yang lama kita tidak saksikan karena kita terlalu penat sama hidup nyata gitu. Memang event-event yang baru starter itu susah gitu. Kita harus bikin audiens sendiri, kita harus bikin promosi sendiri, kita harus tahu dulu bahwa kapasitas kita seberapa. Jadi gak usah kecewa ketika baru bikin event tapi sepi atau gimana. Itu terusin aja terus. Nanti kalian bakal ngerti, oh ini bagusnya gini-gini, atau dari apa yang tadinya sepi, kamu tahu kenapa event ini sepi, kenapa event ini kurang apa gitu kan. Di tahun selanjutnya akan dikurangin yang jelek-jeleknya yang ditambahin yang bagus-bagus. Jadi trial and error. Memang harus gitu. Benar. Ya. Paling gitu aja sih, Bun. Oh ya, nanti kalau misalkan event offline udah ada nih, udah bisa nih, mau bikin nggak? Boleh. Gas aja sih. Nanti kita bikin Ikimas lagi. Tapi Ikimas di Jakarta kamu. Iya ya, nanti ngirim tinggal tepat. Iya, tinggal tepat. Siap. Baik, ditunggu aja nanti. Oh ya, habis ini ada rencana event-event online lagi atau belum ada? Sementara masih belum ada kabar. Belum ada kabar ya? Kalau event offline udah ada wacana. Cuman bukan untuk Jepang juga, tapi bukan untuk cosplay. Oh iya. Udah, nanti ditunggulah kalau ada event-event online. Saya bantu share. Mantap. Oke, terima kasih Mas Yoga. Nanti semoga buat Ibun dan teman-teman di Jakarta yang ngurusin event-event online ini bisa terus berkembang, dan siapa tahu bisa membuat event online yang hype-nya kayak event offline. Iya, amin. Semoga ketemu jalannya. Ya. Aku juga mendambakan momen kita bisa kayak gitu. Ya. Mungkin bikin ini event online tapi pakai ini loh, VR chat. Kayaknya lucu. Tapi modalnya kan gede. Ya, modalnya gede sama tidak semua orang punya device-nya. Device, benar sekali. Tapi kalau bisa gitu asik sih. Iya. Ya udah sih, paling gitu aja. Terima kasih buat Saudara Ibun sudah mampir ke podcast Cahaya Asia. Semoga tidak kapok. Siapa tahu next time ada bahasan lagi ya. Ya, semoga ya. Bahas Kirito mungkin. Oke, boleh. Itu kayaknya menarik juga. Iya. Nanti lah kawan-kawan kalau kamu pas ke Jogja lagi atau mungkin aku ke Jakarta. Wah, ya boleh itu nanti. Ya, gitu aja buat teman-teman yang dengerin sampai detik ini. Kalau kalian ada pertanyaan buat Saudara Ibun bisa langsung ke komen, atau mungkin kalian pengen request bahasan selanjutnya atau narasumber selanjutnya juga komen aja di bawah. Nanti kalau memungkinkan akan aku kabulin. Gitu aja. Terima kasih sudah mendengarkan. Oke. Sampai jumpa. Mohon maaf jika ada salah kata.